Baik, minggu lalu kita berbicara tentang jangan khawatir ya. Khawatir adalah satu situasi di mana kita mulai lupa bahwa Tuhan ada. Pandangan kita kepada Tuhan mulai dikaburkan oleh hal-hal dunia ini. Mungkin jemaat juga bertanya, kita semua bertanya di hati kita, apakah mungkin aku tidak khawatir lagi? Apakah mungkin satu kekhawatiran itu sama sekali tidak ada dalam hidup kita lagi? Nah, kekhawatiran itu bisa saja lewat Ibu Bapak, lewat, tapi jangan dibiarkan dia bertumbuh, jangan dia biarkan dia berbuah. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Nah, dia boleh saja lewat, dia boleh saja terlintas, khawatir sebentar, hujan bagaimana boleh, tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Dan selanjutnya hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi di Matius pasal 6 ayat 31, 32, 33 dan 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 3, 2. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan mencari makanan, minuman, dan pakaian. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mencari makanan, pakaian, dan minuman itu yang paling penting. Tapi matematikanya Tuhan sangat berbeda dengan matematikanya kita. Firman Tuhan justru berkata, jangan dulu kan cari makan, minum, pakai, tapi cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Matematikanya firman Tuhan, matematikanya Tuhan itu kadang-kadang sulit kita pahami. Seperti misalnya firman Tuhan berkata, berilah orang yang banyak memberi, maka padanya akan ada berkelimpahan. Matematika manusia berkata, kalau kita memberi, pasti akan menjadi berkekurangan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Orang yang memberi, kepadanya juga akan semakin banyak diberi sehingga dia berkelimpahan. Ada satu yang lebih tidak masuk akal. Orang yang tidak ada padanya justru akan diambil sehingga apapun tidak ada padanya, kata firman Tuhan. Bagaimana mungkin tidak ada padaku kemudian akan diambil juga? Kita perlu banyak belajar bagaimana matematikanya Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bonusnya akan ditambah pada kita. Kita akan merasa lucu kalau ada seseorang yang berbelanja, dia cuma bayar untuk mendapatkan bonusnya. Sementara yang pokok dia nggak perlu. Kalau saudara pernah berbelanja dalam jumlah yang banyak, saudara pasti bilang gini, ada bonusnya. Bonusnya itu sedikit dibanding yang banyak tadi, yang pokok tadi. Tapi akan menjadi aneh, kita rasa lucu. Orang cuma minta bonus tadi, bonus saja ya. Yang pokoknya nggak usah. Firman Tuhan bilang, orang yang tidak mengenal Allah akan melakukan hal yang demikian. Banyak orang bangun cepat, tidur lambat. Banyak orang habis-habisan bekerja untuk mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian. Kenapa? Itu lebih penting bagi mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, yang paling penting yang dia kejar, dia cari dalam hidupnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan berkata umur manusia berapa puluh tahun Ibu Bapak dalam Alkitab? 70, 80 itu sudah bonus, 70. Kalau kita bandingkan kepada hari-hari,
Hari Senin 10 tahun, Selasa 20 tahun, sampai hari Minggu 70 tahun. Udah habis ya. Kalau kita buat 0 sampai 10 tahun, itu hari Senin. Ada beberapa di sini yang ada di hari Senin. Ada juga di hari Selasa. Ada di sini umur 11 sampai 20 tahun, boleh angkat tangan? Coba mana yang 11 sampai 20 tahun. Nah ini ya, kalian udah hari Selasa ya. Dekku ya, hari Selasa. Ada yang sudah 21 sampai 30? 21 sampai 30 ada ya. Ini sudah hari Rabu. Rabu ya, nggak lama lagi hari Rabu. 31 sampai 40. Boleh angkat tangan, saya pun ada di sini. Hari Kamis, saya udah hampir malam, Kamis malam saya. Udah mau Jumat. Sudah hari Jumat loh. Coba kasih tahu dulu yang di hari Kamis bilang, sudah hari Kamis. Nggak lama lagi hari Minggu ya. Ada yang 41 sampai 50. Ada. Wih, ini udah makin dekat ya Ibu Bapak, sudah mendekati ini ke hari Minggu. Ada yang 51 sampai 60. Ada juga. Nggak hari Sabtu ya Karo. Lana yang dekat hari Minggu. Lana yang dekat hari Minggu. Ada yang 61 sampai 70. Iya, enggak hari Minggu bulang. Lana yang dekat bulang. Lalu kamu mulai berkata, yang sudah 70 lewat gimana? Itu udah bonus, sudah dapat tiketnya, itu udah di tangan. Cuman delay pesawatnya itu aja. Pesawat pasti akan terbang, pasti akan berangkat, tapi belum tahu kapan berangkatnya. Artinya kita harus memahami pengejaran dalam hidup ini, prioritas itu harus benar-benar penting. Banyak orang salah prioritas, menunda-nunda sehingga satu waktu semuanya menjadi bertumpukan dan kita bilang, waktuku gak cukup, waktuku kurang, aku kekurangan waktu. Padahal waktu gak pernah berubah, satu hari tetap 24 jam, satu minggu tetap 7 hari, satu bulan tetap 30 hari, gak ada yang berubah. Kita bilang, ini sudah tidak ada waktuku. Kenapa? Salah prioritas. Menunda-nunda waktu. Nanti dulu. Kita tidak tahu mana yang prioritas. Beberapa minggu yang lalu kami mengunjungi beberapa hamba Tuhan yang sakit. Dan beberapa hamba Tuhan yang sakit ini waktu bersaksi mereka berkata bahwa mereka merasa bahwa umur mereka itu tidak lama lagi sudah mau sama Tuhan. Sampai Bapak Gembala yang sakit sudah kasih tahu istri, ini nomor pinku ya. Nanti kalau aku udah gak ada, ambil uang kita, ini pinnya. Dan rupanya tidak jadi dia pergi. Dia bilang, ku ganti lagi pinku. Nah satu ibu gembala juga begitu. Dia simpan rupanya emasnya. Pak Gembala gak tahu dia udah meninggal. Dia bilang, akhirnya dia ngomong sama suami, Pak, nanti di lemari ini sebelah sini emas kita ya. Kenapa dia ngomong gitu? Merasa udah gak lama lagi. Dan ibu gembala ini bersaksi begini. Dia panggil saya Eda. Selama ini aku kuat ke ladang, kerja habis-habisan. Aku bekerja memang uang ini untuk pekerjaan Tuhan Eda. Tapi waktu itu baru aku sadar semua yang kukerjakan itu gak ada gunanya. Waktu aku pikir besok aku berangkat, dia bilang malam itu dia udah ganti baju. Supaya besok pagi kalau dia meninggal baju gak usah diurus. Udah dipakainya baju bagusnya, udah dilipatnya tangannya. Supaya besok gak susah merapikan tangannya. Itu karena dia merasa malam itu dia udah berangkat. Dan dia berkata begini, aku merasa tidak ada gunanya karena sebentar aku pergi, untuk apa itu semua? Sementara ke sorga yang perlu dibawa adalah apa yang kita kerjakan di dunia waktu kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada yang bisa dibawa ke sorga, tidak ada emas yang dibawa, tidak ada baju mahal dibawa, tidak ada mobil, tidak ada rumah. Yang dibawa adalah selama ini bagaimana kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Kasih tahu kanan kirinya, sudah hari Kamis. Oh ya, ada yang hari Jumat ya, sudah hari Jumat ya. Jadi penting untuk tidak menunda-nunda, untuk mencari yang paling penting di dalam hidup ini. Kalau misalnya hari ini di tempat ini tiba-tiba kita teriak, kita bilang ada pencuri anak. Sekarang lagi marak pencuri anak ya, pencuri banyak sekali sekarang pencurian. Kalau ada kita lihat di sini pencuri anak, pasti semua bapak-bapak ini spontan tanpa kita bilang tolong kejar, mereka akan kejar itu. Mereka pasti bangkit berdiri, kejar, tangkap. Karena apa? Ini musuh. Kalau misalnya salah seorang bapak injak kaki bapak yang lain, terduduh na bagai.
Kira-kira ada nggak waktu marah ibu bapak? Nggak mungkin bapak-bapak bilang, ngapain kau pijak kakiku? Berantem di situ, lagi nyari pencuri. Nggak ada. Kalau namanya sedang mengejar musuh, semua fokus. Kalau terinjak kakinya kita cuma begini-begini aja, kita lari lagi cari mana, nggak peduli, nggak ada waktu bertengkar kalau kita fokus. Coba kalau lo lagi nggak fokus, mau ke kamar mandi temannya, kamu lagi penyembahan, haleluya, lewat teman duduk nanahin doi, pasti kamu tengok, camatan doi pal, pasti sempat kamu ngomong gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu. Tapi kalau ada fokus kita, ada musuh yang mau kita kejar, kita terserempet dan jatuh sekalipun kita nggak pusing, kita nggak sempat berantem. Kenapa? Fokusku. Orang yang fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya tidak ada waktu untuk bertengkar. Amin. Yang suka bertengkar? Tidak ada waktu untuk berkelahi. Kenapa? Aku terlalu banyak yang harus ku kejar dalam kebenarannya. Tidak ada waktuku untuk bertengkar. Tidak ada waktuku untuk berkelahi. Orang yang fokus pada kerajaan Allah tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan. Kenapa aku lebih miskin dari dia? Kenapa aku hamba Tuhan mobilku gak gini? Kenapa aku hamba Tuhan gak begini? Kenapa gak begini? Aku bandingkan diriku dengan yang lain. Kenapa aku punya waktu begitu? Karena fokusku sudah mulai kabur. Aku tidak lagi fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau aku fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya, aku tentu tidak akan punya waktu untuk membenci orang lain. Karena aku pikir tidak cukup waktuku, tidak ada waktuku untuk hal-hal yang demikian. Jadi kita perlu fokus. Dalam hidup ini semuanya ada masanya, semuanya akan berakhir, semua akan selesai. Sementara saudara sekarang merasa saudara sangat cantik, tunggu 30 tahun lagi, kecantikan itu akan hilang. Sementara saudara sekarang sangat kaya, tunggu beberapa waktu lagi, bisa semua sudah tidak ada. Karena yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Sementara saudara sekarang sangat sehat, tidak ada yang tahu beberapa waktu kita bisa menjadi sakit. Dan hal yang sebaliknya sama, sementara saudara sekarang sedang susah, ada waktunya saudara akan senang. Ketika pulang kepada Bapa di sorga, semua akan terbebas, hutang bebas, ya kan? Kalau sudah kepada Bapa di sorga, hutang nggak dituntut lagi. Istri yang cerewet bebas, nggak ada lagi ya. Suami yang keras kepala pun bebas, nggak ada lagi. Semua ada waktunya, seperti yang firman Tuhan ajar kepada kita. Tapi kalau anak Tuhan dengan yang tidak anak Tuhan yang fokus kepada kerajaan Allah dan anak Tuhan yang tidak fokus kepada kerajaan Allah itu pasti ada bedanya. Semalam saya cerita dengan adik saya, dia cerita begini. Karena suaminya kemarin ada di sini karena meninggal turangku adik saya, jadi suaminya ke sini, dia di sana. Adik saya ini jualan minyak. Nah, dia bilang gini, sore hari waktu minyaknya datang, katanya datang 9 drum pertalit. Tiba-tiba waktu dicokkan, saya nggak ngerti gimana caranya, apa yang dicokkan juga aku nggak ngerti. Dia bilang dicokkan begitu, tiba-tiba api keluar dan 1 tong pertalit itu terbakar. Tidak mungkin kalau sudah terbakar 1 tong nggak kena ke tong yang lain karena ini pertalit. Jadi di mobil itu sudah ada 9 drum pertalit dan di rumahnya pun sudah ada karena mau diturunkan ke situ. Karena kebetulan rumahnya ini jalan lintas, banyak yang lewat. Akhirnya semua udah berhenti dan teriak-teriak, nggak ada berani tolong dari jauh. Jangan dekat. Tapi apa yang dia bilangnya menguatkan saya, dia bilang gini, karena Tuhan ingatkan saya lari ke rumah. Saya ambil handuk, saya basahkan handuk itu. Dan orang semua teriak dari luar. Mereka bilang, jangan ambil air bu, berbahaya. Mereka pikir ambil air. Aku ambillah handuk itu, lari aku keluar. Aku gak punya takut sama sekali, naik ke mobil pickup itu. Kututupkanlah ke tong itu katanya. Terus mati apinya. Kalau bukan karena Tuhan nak, gak hidup lagi kami. Meledak rumah kami itu, udah habis kami semua. Kalau bukan karena Tuhan.
Saya bilang, puji Tuhan. Kami berkata, kalau bukan karena Tuhan. Dari situ saya bilang, kamu bisa menjadi kesaksian bagiku. Kamu bisa menguatkan aku. Banyak hal-hal yang bisa ku pelajari dari hidupmu. Kamu bilang karena Tuhan. Banyak orang bukan karena Tuhan. Untung ku ingat, kalau kata orang begitu, lari ke rumah, ambil kain, masukkan. Untung aku lari cepat, untung aku ligat, untung aku cekatan, untung anakku baik. Orang percaya dan orang tidak percaya bisa dilihat salah satu dari waktu dia berkata, rumah ini siapa yang bangun? Tuhan. Orang percaya akan berkata begitu. Tapi orang yang tidak fokusnya kerajaan Allah akan berkata, kami tanam dulu tomat, kami bangun rumah ini jadi, masih ada utang kami kerja keras lagi, suami istri banting tulang, kami pinjam sana sini, akhirnya terbangunlah rumah ini. Banyakkah orang Kristen berkata begitu? Banyak. Siapa yang bangun gereja ini? Kami, jemaat Tuhan. Tapi orang yang fokusnya kerajaan Allah, yang selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan dan berkata, bukan kami, tapi Tuhan. Anak-anak di tempat ini kita banyak bersyukur. Anak-anak di tempat ini tidak seperti anak-anak yang lain, pakai narkoba, hidup suka-sukanya, sekolah suka-sukanya. Tapi di sini banyak anak-anak saudara yang hidupnya terarah, dengar-dengaran apa yang ibu bapak sampaikan. Kita berkata ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bukan aku. Bukan aku yang pintar mengajari anakku, tapi Tuhan. Bukan aku yang mengajari dia sehingga dia pintar, tapi Tuhan. Bukan aku yang membuat brokoli ini, tapi Tuhan. Bukan aku yang membuat aku sehat, bukan rumah sakit itu yang buat aku sehat, tapi Tuhan. Orang yang fokusnya kerajaan Allah selalu akan berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan aku. Untung aku ligat. Untung istriku itu pintar nyimpan uang. Kan begitu seringnya. Untung suamiku itu pekerja keras. Untung anakku itu orang yang hormat Tuhan. Untung aku. Kita mau belajar. Bukan aku. Tapi siapa? Tapi Tuhan. Kata mencari itu artinya terus-menerus berusaha dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkan sesuatu. Mencari kerajaan Allah itu adalah satu perbuatan yang terus-menerus berusaha dengan sungguh-sungguh sampai kita mendapatkannya. Semakin dalam kita menginginkan dunia, semakin padam cinta kita pada Tuhan. Semakin dalam kita menginginkan dunia, semakin padam cinta kita pada Tuhan. Kalau Tuhan di sebelah kanan, dunia di sebelah kiri, saya berjalan semakin dalam kepada dunia, tentu saya semakin jauh dengan kerajaan Allah. Itu pasti, karena dunia dan kerajaan Allah tidak bisa disatukan. Tapi sebaliknya semakin dalam saya mengingini Tuhan, semakin banyak saya buat waktu untuk Tuhan, semakin banyak saya mengerjakan apa yang Tuhan mau, semakin banyak saya cari Tuhan, semakin giat saya ikut ibadah, semakin lagi saya memberi untuk pekerjaan Tuhan, semakin saya cinta Tuhan, saya semakin jauh, semakin padam cintaku akan dunia. Itu sebabnya kalau ada orang semakin banyak waktunya untuk Tuhan, pasti cintanya akan dunia pun semakin padam. Doa Bapa kami mengajar kita begitu, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Seringkali kita berdoa salah, aku sering berdoa salah. Aku berdoa, Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan, berkati anakku Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati mereka. Kadang-kadang aku lupa, jadilah kehendak-Mu, dan firman ini mengajar kita bahwa datanglah kerajaan-Mu, itu yang pertama. Bahkan dalam doa pun Yesus ajar kita. Yesus mengajar kita, berdoalah kamu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
Ayat ini nyambung dengan apa yang dikatakan di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam doa pun Yesus mengajar, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Baru berdoa, berikan kami makanan kami hari ini yang secukupnya, berikanlah kami perlindungan, tolonglah kami, jaga kesehatan kami. Yang pertama adalah datanglah kerajaanmu. Jadi kita juga perlu terus melatih diri kita untuk lebih menginginkan kerajaan Allah lebih daripada yang lain-lainnya. Kita mau lihat beberapa hal tentang kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Apa itu kerajaan Allah? Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi pagi hari Ibu Bapak, waktu kita bangun, mencari kerajaan Allah terlebih dulu sebelum bekerja. Ini yang kita pikirkan, apa yang mendatangkan kebenaran, apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang mendatangkan sukacita. Bagaimana supaya keluarga kami ini damai sejahtera? Bagaimana supaya keluarga kami ini bersuka cita? Bagaimana supaya keluarga kami ini hidup dalam kebenaran sebelum kita kerja? Sebelum kita mencari makanan, minuman, dan pakaian, sebelum kita melakukan aktivitas kita, yang pertama menyatakan, carilah kebenaran. Bagaimana aku hidup dalam kebenaran? Artinya kalau aku pekerjaanku tidak sesuai firman Tuhan, aku tidak akan kerjakan. Yang kedua, bagaimana supaya dalam damai sejahtera. Yang ketiga, bagaimana aku hidup di dalam sukacita. Ayat yang kedua, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang dia bukan orang pencuri. Orang pencuri tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak akan hadir di dalam hidup kita kalau kita masih mengambil apa yang tidak harusnya jadi bagian kita. Kerajaan Allah tidak akan hadir dalam hidup kita kalau kita kikir. Tuhan itu gak kikir, Tuhan itu gak pelit, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu memberi bahkan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan pun pemurah. Buktinya matahari tidak dibedakan, orang yang tidak kenal Tuhan gak dapat matahari, orang yang beribadah dapat matahari, enggak, Tuhan sama, dia pemurah. Orang yang pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya jangan mabuk saudara. Pemfitnah tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Jangan memfitnah. Penipu tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Jangan menipu. Ayat 9 coba balik ke atas. Orang cabul tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Penyembah berhala saudara, jangan coba-coba menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada bagianmu dalam kerajaan Allah. Sesulit apapun hidupmu, sesakit apapun engkau, sebangkrut apapun, jangan sembah berhala karena tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Orang berzina, banci, orang pemburit. Dan menjadi bagian kita juga, jangan menganggap biasa kalau ada orang yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kalau saudara punya kesempatan, kasih tahu gak ada tempat di sorga, gak ada tempatnya di kerajaan Allah. Orang yang laki-laki tetap laki-laki, yang wanita tetap wanita. Karena firman Tuhan berkata tidak ada orang yang demikian mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
fokus kita harus benar. Yang terpenting adalah kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain itu bonus, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita kejar yang lain-lain itu, kerajaan Allah pasti tidak akan kita dapat. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, Tuhan berkata, ayolah jemaat Tuhan, anak-anakku firman Tuhan, kejarlah kerajaanku dan kebenaranku. Jangan kejar kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu berbicara tentang kemewahan, kemegahan dunia ini. Kalau kau kejar itu kau dapat, tapi kerajaan Allah gak kau dapat. Tapi kalau kau kejar kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya, maka yang ini tadi semua ditambahkan kepadamu. Sekarang menjadi tugas kita bersama. Ayolah kita mengejar apa yang mendatangkan sukacita, apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang mendatangkan kebenaran. Tidak hidup dalam beberapa hal yang kita lihat tadi. Dan kita akan melihat apa yang kita kejar selama ini. Itu akan ditambahkan Tuhan dengan caranya yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Kita rindu mendengar kesaksian-kesaksian ibu bapak sepanjang minggu ini. Saudara mengejar perkenanan Allah, mengejar kerajaan Allah, mengejar yang terpenting. Maka yang penting-penting tadi akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.